Halo everyone, bertemu lagi di channel Medina Almira. 90% dari kolom komentar mengatakan wajib ditayangkan kembali film G30 SPKI. Namun sebelum nonton film tersebut, ada baiknya kita dan teman-teman semua mengetahui gambaran singkat latar belakang sejarah yang pernah mewarnai NKRI, agar generasi muda tahu serta dapat mengambil hikmah dari salah satu sejarah Indonesia. Sejarah yang mewarnai Indonesia mulai dari pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Kejadian tersebut dilatar belakangi salah satu faktor. Yang pertama, kejatuhan kabinet Amir Saripudin dan pembentukan Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Kedua, kebijakan Hatta. Dan yang ketiga, kedatangan Musso dari Uni Soviet. Ketiga hal inilah yang memicu di Madiun pada waktu itu. Oke, kita mulai dari kejatuhan Amir Saripudin. Diakibatkan penandatanganan persetujuan Renville dan dianggap terlalu menguntungkan Belanda, wilayah kekuasaan Indonesia menjadi sempit, dan kemudian pengosongan terhadap kantong-kantong gerilya yang melemahkan semangat perjuangan Indonesia. Jadi, masih ingatkah tentang bagaimana persetujuan Renville? Persetujuan Renville ditandatangani oleh Amir Saripudin. Karena persetujuan Renville merugikan Indonesia, maka Amir Saripudin sebagai Perdana Menteri Indonesia pada waktu itu dianggap bertanggung jawab terhadap kerugian Indonesia. Yang kedua, pembentukan Front Demokrasi Rakyat atau disingkat FDR. Amir Saripudin setelah menandatangani perundingan Renville ternyata merugikan Indonesia, maka Amir Saripudin dicopot sebagai Perdana Menteri. Akibatnya Amir Saripudin berubah menjadi pihak oposisi kebijakan pemerintah. Sebagai info, pihak oposisi dalam pihak yang melawan dan mengoreksi pemerintah. Untuk memperkuat sikap oposisinya, Amir Saripudin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau disingkat FDR pada tanggal 28 Juni tahun 1948. Dan FDR sendiri ini berhaluan sosialis. FDR didukung oleh organisasi-organisasi komunis dan sosialis seperti Partai Sosialis Pemuda Sosialis Indonesia, PKI, Partai Komunis Indonesia, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau disingkat SOBSI. Ini adalah pokok dari Amir Saripudin, mantan Perdana Menteri Indonesia, orang yang bertanggung jawab terhadap penandatanganan perundingan Renville. Dan salah satu tokoh dari pemberontakan PKI Madiun. Kemudian tujuan FDR ada dua, yaitu menuntut pembubaran kabinet Hatta, dan yang kedua melakukan tindakan pemogokan umum. Nah, selanjutnya kritik terhadap kebijakan kabinet Hatta adalah pengganti dari kabinet Amir Saripudin atau AS. Amir Saripudin berubah menjadi tokoh oposisi bagi pemerintah. Penyebab kritik Amir Saripudin terhadap kebijakan kabinet Hatta adalah tidak adanya perwakilan dari golongan sosialis atau komunis dalam kabinet Hatta. Kemudian pelaksanaan persetujuan Renville dan pelaksanaan program reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang ke pelaksanaan persetujuan Renville ini agak ironis. Kenapa? Karena Amir Saripudin sendiri tidak setuju menandatangani dengan pelaksanaan persetujuan Renville itu. Pelaksanaan program reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang ini secara sederhana adalah pengurangan jumlah angkatan perang untuk menghemat anggaran pemerintah. Kritik yang dilancarkan oleh FDR tidak membuat kabinet Hatta goyah, sebab didukung oleh beberapa organisasi besar seperti Partai Nasionalis Indonesia atau PNI Masyumi dan organisasi pemuda pimpinan Latu Harhari. Selanjutnya adalah kedatangan Musso dari Uni Soviet. Adalah tokoh komunis Indonesia yang terlibat dalam pemberontakan PKI pada tahun 1926. Kemudian pada tanggal 11 Agustus tahun 48, Musso kembali ke Indonesia setelah dari Uni Soviet. Kedatangan Musso membawa pemikiran yang disebut Jalan Baru, menginginkan agar dibentuknya kerjasama yang dipimpin oleh kaum sosialis dan komunis untuk menentang politik penjajahan. Oleh sebab itu, organisasi sosialis dan komunis melebur dalam PKI, termasuk di dalamnya adalah FDR. Jadi begini,
FDR yang sebelumnya beranggotakan PKI sekarang terbalik menjadi PKI berunsur dari FDR. Selanjutnya adalah aksi pemberontakan PKI Madiun, seperti melancarkan propaganda anti pemerintah, kemudian mengadakan pemogokan kerja bagi para buruh di perusahaan-perusahaan, sengaja melakukan pembunuhan misalnya pembunuhan Dr. Muwardi dan Gubernur Jawa Timur Gubernur Suryo. Kalian masih ingat tentang perang 10 November? 10 November salah satu tokoh yang mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya itu adalah Gubernur Jawa Timur, yaitu Gubernur Suryo. Tapi sayang, beliau akhirnya harus terbunuh dalam pemberontakan PKI di Madiun. Oke, selanjutnya adalah strategi PKI dan FDR. Yang pertama akan menarik pasukan komunis yang tergabung dalam TNI dari garis depan. Ini bertujuan yang pertama untuk melemahkan TNI, yang kedua dalam rangka untuk membentuk tentara komunis. Ini perlu diingat, setiap pemberontakan komunis baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia itu selalu bertujuan untuk mengganti ideologi negara dan mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Selanjutnya, memindahkan pasukan komunis ke daerah-daerah yang strategis agar nanti ketika terjadi pemberontakan di daerah yang strategis yang akan menjadi penopang kekuatan dari kaum komunis. Dan yang terakhir, membentuk tentara rakyat sebagai persiapan untuk pengambil alihan kekuasaan melalui pertempuran.